guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Hana. Di video kali ini aku bakal cerita dan berbagi pengalaman ke kalian semua. Pertama kali aku peeling di Natasha Skincare guys. Untuk peeling udah lumayan lama ya guys, pas bulan Desember 2019 lalu. Dan aku baru nge-review hari ini, baru nge-review sekarang, mohon maaf. Karena aku tuh pengen aja gitu guys cerita ke kalian gimana sih rasanya peeling itu. Sebelum lanjut, jangan lupa dong untuk klik tombol like dan subscribe dan nyalain tombol notifikasinya supaya ketika aku post video kalian bisa tahu notifikasinya guys. Jangan lupa juga untuk share channel aku ke seluruh sosial media kalian supaya bisa membantu banyak orang dan bermanfaat juga guys bagi mereka. Jadi pas pertama kali aku peeling di Natasha Skincare itu tuh pas masih pagi gitu guys, kalau nggak salah sekitar jam 10 atau 11 mungkin. Dan aku tuh kesana sendiri guys. Pas aku nyampe di Natasha Skincare itu tuh Natasha Skincare-nya lumayan sepi ya guys, nggak terlalu banyak pengunjung, nggak terlalu banyak pasien gitu guys. Dan sebelum kita melakukan treatment gitu di Natasha Skincare, kita tuh harus konsultasiin dulu sama dokter. Nah pas itu tuh aku rencananya tuh bukan peeling guys, aku tuh pertamanya tuh pengen facial. Kalian tahu kan kalau facial itu buat muka berjerawat gitu, dan aku tuh sama sekali pas waktu itu belum tahu peeling itu tuh kayak gimana sih. Peeling tuh setahu aku kayak pengelupasan gitu kan, pengelupasan kulit. Dan disitu aku bingung gitu kan. Aku pertama masuk nih konsultasi dulu ke dokter. Di situ aku bilang kalau aku tuh pengen facial buat jerawat, karena muka aku saat itu masih ada jerawat kan guys. Walaupun emang pada saat itu bekas jerawat yang lebih banyak gitu dibandingkan jerawat tuh kayak cuman sedikit gitu, maksudnya nggak terlalu banyak gitu guys, udah mendingan. Di situ sama dokternya aku disaranin lah kalau misalkan muka aku tuh udah kayak tinggal bekas jerawatnya aja, jerawat tuh udah tinggal dikit. Terus dokternya bilang kayaknya kamu dipiling aja deh. Terus aku bingung kan, kayak aku tuh pengen facial gitu, kenapa disuruh ya peeling? Ya aku pokoknya nggak tahu guys, ya dokter maha tahu gitu kan. Aku cuman konsultasi dan yang terbaik ya udah dokternya bilang apa ya udah aku terima-terima aja gitu guys. Karena kan aku nggak tahu juga kan kalau misalkan kulit kayak gini tuh kondisi yang dulu bekas jerawatnya banyak tuh harus diapain gitu treatmentnya. Di situ disarannya peeling untuk jerawat dan juga komedo guys. Dan di situ aku ya udah deh, aku menuruti untuk peeling gitu. Padahal sebelumnya aku tuh pengennya facial. Lanjut ke step berikutnya, itu aku nunggu sekitar beberapa menit untuk dipanggil lagi ke ruang treatmentnya guys. Di situ pas di ruang treatment tuh ruangannya benar-benar sejuk banget, dingin, jadi nggak bikin kayak yang gerah atau gimana gitu. Pokoknya bawaannya adem lah. Dan peeling ini tuh buat kalian yang belum tahu, ini tuh aku bakal ngasih tahu ke kalian, nanti aku bakal cari di Google ya guys pengertian peeling. Karena kalau misalkan menurut aku sendiri itu mungkin ada yang kurang pas, jadi nanti aku bakal taruh di sini pengertian peeling itu apa. Jadi kalian nanti tinggal baca aja ya guys. Dan pas pertama-tama itu aku sama mbak-mbaknya tuh ngobrol-ngobrol gitu kalau aku baru pertama kali peeling. Pokoknya mbak-mbaknya baik, jadi nggak bikin aku tegang. Jadi ya oke lah, ramah banget sih mbak-mbaknya ini. Kemarin tuh pas aku peeling, yang peeling komedo dan jerawat itu harganya 250.000 guys. Dan setelah didiskon, karena pada saat itu aku pakai member card, jadi dapat diskon 15%. Dan total setelah didiskon itu jadi 212.500 guys. Jadi menurut aku ya lumayan lah guys kalau untuk aku sebagai seorang pelajar. Dan pertama-tama tahap dari si peeling di Natasha Skincare ini tuh muka kita itu dibersihin dulu, lalu itu dipakein toner. Dan setelah dipakai toner tuh kalau nggak salah dibilas lagi. Pas aku lihat sih aku agak-agak lupa gitu ya guys, karena udah lumayan lama. Jadi aku cari di internet juga tahapan dari peeling di Natasha Skincare itu kayak gimana. Dan setelah itu aku setelah dipakai toner terus dibersihin, muka kita itu dikasih krim buat massage sama di bagian leher buat dipijit juga. Setelah itu diratain baru dipijit. Dan ini tuh bagiannya enak banget guys, bagian paling enak sih kalau menurut aku, karena enak gitu guys dipijit-pijit. Dan bagian muka juga. Tapi kalau misalkan muka kita jerawat itu bakalan di skip. Setelah dimassage dan juga dibilas, itu aku dikasih krim anti iritasi di bagian wajah yang sensitif seperti di ujung mata, ujung bibir, dan juga hidung yang sebelah sini, supaya mungkin nanti nggak iritasi gitu guys, karena namanya juga krim anti iritasi. Dan setelah itu mata aku tuh ditutup gitu, terus dipakein serum. Dan setelah dipakein serum itu didiemin dulu beberapa menit, mungkin sekitar 15 menitan. Dan setelah itu disemprotin cairan gitu, aku nggak tahu namanya cairan apa. Pokoknya pas waktu itu aku disemprotin cairan gitu, dan cairannya itu benar-benar adem banget, nenangin wajah banget. Dan setelah itu kalau misalkan wajah kita tuh kayak merah-merah gitu, untuk mengurangi kemerahan itu dikasih kayak air es gitu. Dan ini tuh benar-benar adem juga guys. Dan setelah itu masuklah ke tahap ekstraksi komedo, dan menurut aku ini adalah tahap penyiksaan guys. Ya karena mukaku tuh dipencet seluruh
komedo yang ada di muka aku tuh dikeluarin, dipencet dan ditekan gitu sampai keluar, sampai nanti jadi bersih, kinclong gitu. Dan itu tuh menurut aku lumayan lama guys waktunya, sekitar setengah jaman lebih. Dan itu menurut aku paling nggak enak gitu guys, tapi paling lama juga guys. Jadi ya udahlah guys, terima aja, karena biar muka kita itu lebih bersih juga kan. Kalau misalkan kita sakit, kita bisa bilang ke mbak-mbaknya. Aku tuh nggak nyangka kalau aku tuh bisa menahan rasa sakit itu guys, tanpa aku bilang mbak Berhenti. dan itu emang lumayan lama, karena kan komedo aku tuh di hidung tuh bukan komedo putih lagi guys, tapi komedonya komedo hitam, dan lumayan banyak juga. Jadi mungkin karena itu membutuhkan waktu yang lama guys, sekitar setengah jaman lebih gitu guys. Dan setelah ekstraksi komedo itu tuh aku diolesin pakai cairan peeling gitu. Aku nggak tahu ya guys, setelah ekstraksi komedo itu pakai apa lagi, aku udah lumayan lupa sih guys. Tapi setelah itu tuh diolesin cairan peeling, cairan obat peeling, dan itu tuh ditanganin langsung sama dokternya. Jadi setelah ekstraksi komedo itu dokternya datang buat ngolesin cairan peeling atau obat peeling gitu ke muka aku, dan didiemin dulu guys selama beberapa menit. Baru setelah itu dibilas gitu atau dibersihkan dan diolesin krim anti iritasi. Dan pengolesan krim anti iritasi itu tahap terakhir dari peeling yang aku coba kemarin guys. Dan menurut aku itu sekitar 1 jaman lah ya guys aku treatment peeling, karena lama di ekstraksi komedo itu sekitar setengah jaman lebih. Jadi ya udahlah guys, gak apa-apa lah. Dan pas diolesin cairan peeling itu aku nggak ngerasain yang kayak perih banget, nggak, cuman mungkin karena dari kuasnya gitu, itu tuh kuasnya tuh kayak bikin gatal gitu guys di muka, cuman itu udah sebentar doang. Setelah itu pas udah diolesin tuh enggak. Jadi menurut aku ya nggak terlalu perih sih guys kalau untuk pengolesan cream peeling, cairan peelingnya itu. Ini di mukaku sih guys, mungkin di muka kalian juga beda, karena reaksi setiap orang itu beda-beda. Ada yang perih, ada yang celekit-celekit gitu, tapi di aku tuh nggak terlalu sih guys, paling cuma kayak gatel doang, karena mungkin efek kuasnya itu loh guys, kuasnya tuh kayak bikin gatel gitu, tapi selebihnya enggak sih guys. Setelah aku treatment dari Natasha, aku tuh langsung pergi ke toilet dan ngeliat di kaca toilet gimana sih muka aku guys. Dan setelah aku lihat aku tuh ngakak banget sama mukaku, karena mukaku tuh kayak merah habis ditonjok-tonjok. Dan aku tuh kayak ngelihatnya emang bersih sih guys, di bagian hidung aku tuh kayak glowing gitu, karena sebelumnya aku tuh nggak pernah ngeliat seglowing itu hidung aku. Dan juga bagian pipi gitu guys. Dan kata dokternya itu setelah di treatment peeling itu kita nggak boleh kena panas matahari secara langsung. Jadi kalau misalkan kalian ada aktivitas di outdoor atau di luar gitu, aku saranin kalian pakai masker gitu guys, atau kalian pakai topi lah ya, biar ngelindungin dari sinar matahari secara langsung. Dan jangan lupa juga pakai sunscreen supaya muka kita itu nggak terbakar sama panas matahari gitu guys. Disaranin juga jangan pakai make up setelah treatment itu guys. Dan setelah treatment juga, treatment peeling ini 3 hari mungkin guys, itu pagi sama malam itu pakainya krim anti iritasi yang kita beli juga dari Natasha Skincare-nya. Dan karena aku pas waktu itu masih ada sisa, jadi aku pakai krim anti iritasinya. Dan kalau misalkan kalian nggak punya krim anti iritasinya, mungkin kalian disaranin bakalan disuruh beli gitu guys, karena nggak boleh langsung pakai krim pagi dan krim malamnya atau pakai skincare kita yang lain, tapi harus pakai krim anti iritasi dulu supaya mungkin menetralkan gitu ya guys abis dari peelingnya gitu. Jadi menurut aku segitu aja sih guys cerita tentang aku yang pertama kali peeling Natasha Skincare. Semoga itu bisa bermanfaat dan juga membantu kalian yang belum tahu peeling itu tuh kayak gimana sih, dan juga rasanya itu kayak gimana. Jadi mungkin setelah kalian nonton video ini, kalian bisa menemukan gitu bayangannya kayak gimana kalau peeling itu guys. Oke guys, jadi segitu dulu. Jangan lupa untuk like video aku dan juga subscribe dan juga share channel ini ke seluruh sosial media kalian supaya channel aku bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau saran, kalian bisa tulis komentar di bawah. Nanti kalau misalkan aku tahu, aku bakal jawab ya guys. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada tahap-tahap tadi tuh yang salah dan juga yang kurang tepat gitu guys, atau ada yang kelewat, ya maafin aku ya guys. Dan kalian bisa tulis komentar di bawah juga kalau misalkan ada mungkin tahap-tahapan yang kurang atau ada yang kurang tepat gitu guys, karena aku juga udah lumayan lama jadi lumayan lupa juga guys itu kayak gimana aja. Jadi aku yang seingat aku, dan juga aku cari-cari di internet tuh kurang lebih seperti itu guys. Jadi semoga aja bisa bermanfaat ya guys untuk kalian semua. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye bye.